Tidak salah lagi ini guanya. Sebab sesuai dengan petunjuk Romo Kiai, dijaga oleh para siluman dan tidak meninggal. Apa boleh buat? Kita harus bertempur melawan mereka. Selama jadi Senopati Mataram, baru kali ini bertempur melawan makhluk halus. Hei para makhluk halus, kami datang ke sini dengan maksud baik. Kalau kalian mau menjajal kami ladeni. Tidak ada. Coba dicari lebih teliti lagi. Menurut keterangan Romo Kiai, Ki Ganjar Somala saat ini sedang bertapa. Jadi mestinya dari sini. Apa kita salah goa? Rasanya tidak. Beliau sedang bertapa kalang bumi, kan? Iya. Begitu menurut keterangan Romo Kiai. Tapak kalong biasanya dilakukan di atas pohon. Tapak air dilakukan di dalam sungai.
Maksud Andika Ki Ganjar Sumala bertapa di dalam tanah? Barangkali begitu. Ada sandinya. Bagaimana sandinya? Justru itu masalahnya. Romo Kiai menyuruh saya mencari sandinya. Tapi di mana? Saya bingung. Saya yakin tapak Kalang Bumi itu ada di dalam goa ini. Ya, memang. Romo Kiai juga mengatakan itu. Berarti di dalam gua ini ada rahasia yang bisa memecahkan teka-teki hilangnya Ki Ganjar Sumala. Ya. Sopo sejati ingsun, sopo nyipta ingsun, ana endi makarya ingsun, ana endi pungkasan ingsun, ana endi sejatining pungkasan ingsun. Yang penting carilah gua itu. Nanti Ananda akan tahu sendiri jawabannya di sana. Baik, Romo Kiai. Ada yang mempertidakan pangeran? Ya, saya pernah mendapat ucapan dari Romo Kiai tentang sandi tapak Kalang Bumi. Akan saya coba sekarang, mudah-mudahan berhasil. Sopo sejati ingsun, wayang. Pasti jenazah Ki Ganjar Sumala. Ya, dialah yang kita cari. Sudah jadi mayat begini? Ya, beliau meninggal sudah lama.
Luar biasa. Rupanya ini yang dimasuki Ganjar Sumala melakukan tapa karang. Apakah masih ada gunanya gelang perak ini? Sebab Ki Ganjar Sumala sudah tidak ada. Masih, Pangeran. Jawabannya ada di dalam kitab ini. Iya, orangnya memang sudah tidak ada. Tapi pesan-pesannya ada dalam kitab itu. Iya. Mari kita berangkat. Ayo. Bagaimana, Pangeran? Berhasil? Ki Ganjar Sumala sudah meninggal. Hah? Tapi beliau meninggalkan kitab ini. Akan aku bawa kepada Romo Kiai di Kalisokar. Berarti rahasia gelang perak tidak bisa dipecahkan. Belum. Tapi aku yakin. Rahasianya ada di dalam kitab ini. Iya. Ini adalah teman saya Jatmiko. Dia pernah mengalahkan Aji Basa Pamungkas. Saya bermusuhan dengan Aji Basa Pamungkas karena masalah pribadi Kanjeng Pangeran. Dan kebetulan saya sedikit banyak mengetahui kelemahan dari Aji Basa Pamungkas. Kalau Kanjeng Pangeran memerlukan bantuan saya, dengan senang hati saya bersedia membantu Pangeran. Terima kasih. Siapapun yang memerangi musuh Mataram, kami terima dengan senang hati. Bila saatnya tiba, Andika bisa bergabung dengan kami. Daulat Kanjeng Pangeran. Monggo Pendekar, kalau kau Mari. Ayo. Kenapa lama sekali? Aku sudah bosan menunggu kamu. Nenek bilang saya kesini tidak boleh ketahuan Aji Basa Pamungkas. Dari tadi dia menyuruh-nyuruh saya terus, Nek. Dia memang... Raden, bangun Raden. Bangun. Hari ini Raden belum minum obat. Minumlah, supaya cepat sembuh. Apa penyakitku bisa sembuh? Kenapa tidak? Penyakit yang lebih parah dari ini, aku bisa menyembuhkannya. Kamu tahu penyakitku? Tahu? Coba sebutkan. Kamu terkena sihir Sarpakenaka. Kamu tahu apa Sarpakenaka itu? Tentu saja. Sarpakenaka adalah ilmu sihir siluman ular. Dan bagiku, ilmu sihir semacam ini sangat mudah sekali menyembuhkannya. Kalau tidak aku tolong, kamu akan jadi siluman ular. Oh, tidak. Aku tidak mau jadi ular jadi-jadian. Karena itu, kamu harus selalu bersamaku. Dan aku akan setia di sampingmu. Betul, kamu bisa mengobati penyakitku. Kalau tidak bisa, masa aku bisa tahu penyakitmu? Padahal, kamu kan belum pernah mengatakannya padaku. Aku dengar yang bisa menyembuhkanku hanya Datuk Larangtapa. Siapa yang bilang? Seseorang. Dia sangat sakti. Kamu tahu siapa Datuk Larangtapa? Dia itu bangsa jin. Jin? Iya, jin sesat seperti Mak Lampir. Kamu tahu Mak Lampir? Tahu, aku kenal semua makhluk jahat dari bangsa jin atau bangsa manusia. Endang Cuwiri pasti sudah melapis istananya dengan ajian halimunan.
Wah, repot, Nek. Kita tidak bisa langsung menyerbu istana Endang Cuwiri. Hah. Endang Cuwiri punya beberapa orang laki-laki simpanan. Ayo kita datangi mereka. Salah satu di antara mereka pasti ada yang tahu di mana Endang Cuwiri sekarang. Hanya itu jalan satu-satunya. Kita duduk-duduk di sana, mencari angin. Raden, Iya, syarat untuk mengobati kamu, aku harus sayang sama kamu. Sebab tanpa itu, tidak mungkin mantra dan obatku akan manjur. bukankah rasa sayang itu bagus? Bukan cuma sayang, tapi juga cinta. Cinta? Iya, demi kamu, aku harus melakukan semuanya itu. Biar penyakit kamu cepat sembuh, dan kamu bisa hidup wajar seperti orang lain. Terima kasih Endang Cuwiri. Nanti kalau aku sudah sembuh, berapapun yang kamu minta, pasti akan kubayar dan aku berikan. Aku tidak minta bayaran apapun. Yang aku minta hanya satu. Katakan. Kalau aku sedang mengobati kamu, lalu aku berbuat apa-apa sama kamu, kamu jangan berpikiran yang buruk padaku. Karena yang aku lakukan itu semuanya berupa pengobatan. Baiklah, aku mengerti. Dan kalau aku melakukan sesuatu pada kamu, kamu juga tidak boleh diam. Tidak boleh diam. Jadi apa yang harus aku lakukan? Mengimbangi apa yang aku lakukan. Nah, kamu bersedia? Aku bersedia Endang Cuwiri. Yang penting penyakitku bisa sembuh. Apakah ini cuma pengobatan juga? Iya. Oh, kau Malampir. Ada apa kau mencegat aku di sini? Aku sedang mencari Endang Cuwiri. Kau tahu di mana dia sekarang? Endang Cuwiri? Hah, aku tidak tahu. Grandong, bunuh dia kalau dia tidak mau menunjukkan tempat Endang Cuwiri. Ini dia, Nek. Pesanggerahannya. Jangan berisik. Raden, Raden, bangun Raden. Ayo cepat. Ada apa? Shh, jangan berisik. Kenapa? Ada Mak Lampir. Malampir? Iya. Tunggu apa lagi, Nek? Tunggu dulu. Ada orangnya tidak? Serang saja langsung. Nanti keburu lari. Ya. Ayo.
siapa-siapa, Dek. Tunggu ini masih ada baranya. Berarti tadi ada orang di sini. Coba kau cium ruangan ini, Grandol. Grandol, bau apa yang kau cium? Bau Raden Samba dan bau seorang perempuan, Dek. Berarti tempat buruan kita sudah kita temukan. Mungkin mereka sedang keluar. Mungkin. Kau jaga di luar. Kalau ada yang datang, beri aku tanda ya. Baik, Dek. Kita mau kemana, Cuy? Ke tempat yang aman. Ayo. Ayo. Kau, Anjarwati. Ya, aku, Aji Basa Pamungkas. Anjarwati, kau bicara apa? Aku bukan Aji Basa Pamungkas. Aku Bayu Seta, kekasihmu. Bayu Seta yang dulu adalah malaikat penolong. Dia adalah pendekar welas asih, pelindung yang lemah, penumpas kejahatan, penegak keadilan dan kebenaran. Dia adalah kebanggaan bagi kaum golongan putih. Akulah Bayu Seta yang kau katakan itu. Aku belum berubah. Aku masih seperti yang dulu. Tidak, kamu bukan Bayu Seta. Kamu adalah Aji Basa Pamungkas, pendekar iblis yang menjadi musuh golongan putih. Anjarwati. Sekarang kita berhadapan sebagai musuh. Kita buat perhitungan. Aku atau kamu yang mati. Iya. Anjarwati, ingat Anjarwati. Aku mencintaimu. Iya. Anjarwati, wajah dan gerakanmu tidak bisa membohongi aku. Gerakanmu kelihatan ragu-ragu. Lepaskan! Lepaskan! Kalau kau benar-benar menginginkan nyawaku karena kebencian, silahkan, bunuh aku. Aku tidak akan melawan. Ayo. Aku pantang membunuh musuh yang menyerah. Cabut senjatamu. Kita bertarung sampai mati. Tidak, Anjarwati. Tidak. Aku mencintaimu. Diam. Cabut senjatamu, lawan aku. Aku tidak akan melawan perempuan yang aku cintai sepenuh hati, lahir dan batin. Kamu sudah memegang pedang Cindai Kencana. Ayo, bunuhlah aku. Supaya kamu tahu bahwa cintaku benar-benar suci. Ayo, bunuhlah aku. Kalau memang kematianku bisa membuat kamu bahagia. Ayo, kenapa diam? Ayo, jangan ragu. Aku rela mati dibunuh oleh kekasihku. Ayo. Kalau kamu lebih percaya pada omongan orang lain daripada omonganku sendiri, yang mencintai kamu sepenuh hati, silakan. Bunuhlah aku. Aku rela. Asal kematianku bisa membuktikan ketulusan cintaku kepadamu. Ayo. Guru, kenapa menangis, Guru? Biarkan. Gurumu sedang disentuh kesadaran. Kau Aji Basa Pamungkas. Kau yang telah membuat guruku menangis, ha? Sabar dulu Mahesa. Aku mau bicara. Bicaralah di akhirat. Ya! 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 Ya!
Ya. 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 Biarkan dia, Mesa. Tapi dia Aji Basa Pamungkas, Guru. Diam. Turuti perintahku. Kurang ajar. Mahesa benar-benar menjadi penghalang semua tujuanku. Lampir, aku memanggilmu. Kau dengar aku, Lampir? Ya, aku dengar. Ada apa? Cepat datang ke sini. Ada tugas untuk kamu. Tugas apa? Mahesa Jenar. Kau dan Grandong sanggup menghadapi Mahesa Jenar, bukan? Tanpa bantuanmu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak sanggup menghadapi seperti amal Rasul seorang diri. Aku tahu. Maka itu kau cepat datang ke sini. Ya, aku segera datang. Nah, rencana kita merebut Raden Samba jadi berantakan. Aji Basa Pamungkas menyuruh kita datang, Nek. Iya, ayo cepat, sebelum dia marah. Aku ada akal. Akal apa? Mendapatkan Raden Samba tanpa bersusah payah. Mana mungkin? Kita harus berjuang keras untuk merebut Raden Samba dari pelukan Endang Cuiri. Mana dia? Siapa? Katanya ada Mahesa Jenar. Dengan Dewi Racun? Iya, mana? Ada di sini, di sekitar sini. Cari mati dia. Dewi Racun. Jangan mengusik Dewi Racun. Menyakiti dia berarti menyakiti aku. Pak Mungkas, kau jangan berjiwa lemah. Ingat cita-cita kita. Merebut Mataram. Siapapun yang menjadi penghalang, harus kita tumpas. Siapa yang berjiwa lemah? Buktinya, baru saja aku mengancam Dewi Racun. Kau sudah naik pitam. Jangan campur adukan urusan Dewi Racun dengan cita-cita kita merebut Mataram. Ingat Pak Mungkas, Dewi Racun adalah pengikut setia Sultan Agung yang fanatik. Ketika Belanda berseteru dengan Mataram, Dewi Racun yang mati-matian membela Mataram. Persoalannya sekarang bukan antara negara dengan negara, tapi antara pribadi, perorangan, antara aku dengan Sultan Agung. Sebelum hal itu terjadi, Mahesa Jenar dulu harus dibunuh. Sebab orang yang akan melaporkan pada Sultan Agung sudah pasti Mahesa Jenar. Bukan Mahesa Jenar yang mati, tapi kau. Sebab kau tidak mampu menghadapi cemeti amal Rasuli. Aku tahu itu. Oleh sebab itu, aku minta kamu yang menghadapi Mahesa Jenar. Kau manusia linglung, Pamungkas. Kau yang lebih hebat dari aku. Lebih dahsyat, lebih sakti mandraguna. Kau tidak bisa mengalahkan cemeti amal Rasuli. Baik, ikut aku. Kemana? Ke Pulau Kambangan. Pangeran Purbaya pasti sudah sampai di sana. Ayo. Monggo. Daulat Gusti Pangeran, hamba mohon maaf mengganggu perjalanan. Ada apa? Hamba membawa Nawala dari Kanjeng Sultan. Di Kadipaten Wirasaba terjadi perebutan kekuasaan. Perbuatan Aji Basa Pamungkas. Bukan, tidak ada hubungannya dengan Aji Basa Pamungkas. Lalu, diakibatkan oleh apa? Raden Sarawi Putra Selir mengangkat senjata untuk merebut kekuasaan dari Raden Pinara, putra pemaisuri yang sah. Lalu apa lagi Nawala dari Kanjeng Gusti Sultan Agung untuk kami? Kanjeng Gusti Sultan Agung memerintahkan Kanjeng berdua, Tumenggung Wiralaga dan Tumenggung Alap-Alap, untuk segera pergi ke Kadipaten Wirasaba. Sedangkan Kanjeng Pangeran diperintahkan untuk tetap melanjutkan tugas menangkap Aji Basa Pamungkas.
Ini surat perintah resmi dari Kanjeng Gusti Sultan Agung mengenai pemberontakan yang terjadi di Kadipaten Wirasaba. Benar, dan yang ditugaskan untuk pergi ke sana, saya dan Rai Mas Alap-Alap. Di sana terjadi pemberontakan. Mau tidak mau, kita harus membawa pasukan. Benar, pemberontakan bersenjata sangat berbahaya. Pasukan Mataram sangat diperlukan untuk menjaga keadaan dan sekaligus bertindak keras untuk menumpas pemberontakan. Bila mana diperlukan, pasukan Mataram sudah berangkat ke Kadipaten Wirasaba, dipimpin Tumenggung dan Upaya. Bagus, kalau begitu sekarang kami berangkat. Kami berangkat, Pangeran. Selamat jalan. Itu Pangeran Purbaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau pada kemana ini? Kami mau ke Pulau Kambangan untuk bergabung dengan Pangeran. Iya. Tapi di tengah jalan, kami bertemu dengan Jatmiko dan Kalagondang yang mengabarkan Pangeran sudah pulang. Pangeran, kemana yang dua lagi? Tumenggung Wiralaga dan Tumenggung Alap-Alap. Mereka mendapat perintah dari Gusti Sultan. Pergi ke Kadipaten Wirasaba, ada kemelut di sana. Pangeran, Ya, kalau boleh, saya ingin melihat kitab Somala yang Pangeran dapatkan dari Gua Pertapan Ki Ganjar Somala di Pulau Kambangan. sebentar. Saya belum tahu apa isinya, sebab belum saya sempat baca. Masya Allah, sungguh luar biasa. Ki Ganjar Somala mewariskan ilmunya bagi pembaca kitab ini. Saya yakin Pangeran akan menjadi seorang pendekar pilih tanding jika memahami dan mengamalkan kitab ini secara sungguh-sungguh. Tidak usah dikejar. Biar mereka lapor pada Haji Basar Pamungkas. Ini Pangeran. Terima kasih. Saya tidak percaya mereka itu murid Ki Ganjar Somala.
Kenapa, Pangeran? Sebab menurut keterangan Romo, murid Ki Genjar Sumala hanya seorang. Aji Basah Pamungkas. Mereka hanya murid-murid Aji Basah Pamungkas. Untuk menjatuhkan mental kita, mereka mengaku sebagai murid Ki Genjar Sumala. Tidak apa. Sebab bagaimanapun, yang jelas mereka akan lapor kepada Aji Basah Pamungkas bahwa kitab gurunya berada di tangan kita. Iya. Sekarang kita langsung saja menemui Romo di Padepokan Kalisoka untuk meneliti kitab Sumala ini. Mudah-mudahan di dalamnya ada petunjuk penting tentang gelang perak milik Aji Basah Pamungkas. Sekaligus petunjuk bagaimana caranya kita bisa mengalahkan Aji Basah Pamungkas. Benar. Saya ambil kuda dulu. Kitab Sumala itu berhasil direbut lagi oleh orang-orang Mataram. Kamu konyol banget, Talang. Mengaku murid Ki Genjar Sumala. Iya, jadinya babak belur begini. Maksudku untuk menjatuhkan mental mereka agar mereka takut. Ya gertak sambal, nggak taunya mereka malah beringas. Kalau sampai Aji Basah Pamungkas tahu kita mengaku-ngaku sebagai muridnya Ki Genjar Sumala, mampuslah kita. Tapi kalau kita bisa memiliki kitab Sumala itu, kita akan jadi orang yang lebih sakti dari Aji Basah Pamungkas. Betul. Kita tidak usah takut pada Aji Basah Pamungkas. Malah kita bisa melenyapkan Aji Basah Pamungkas. Dan kitalah yang akan menjadi penguasa jagat Nusantara. Ya, maka dari itu, kita harus merebut kitab Sumala itu dari orang-orang Mataram. Kalau cuma bertiga, tidak akan kuat. Kita harus menghubungi teman-teman yang lain, pendekar-pendekar sakti. Ya.